Jadi pertanyaan pertama tadi, singkatnya bagaimana untuk bisa menghafalkan Al-Quran dengan cepat dan kuat? Maka kaidah yang pertama, ini dibagi pada dua bagian. Menanamkan motivasi yang kuat, kemudian cara menghafal yang benar. Dalam hal menanamkan motivasi, Al-Quran memberikan pesan-pesan. Satu, Quran surah 96 ayat yang pertama, niatkan hafalan itu semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dipesankan oleh Al-Quran 4 kali ditegaskan di Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40 bahwa dalam hal keikhlasan menghafal itu anggap dan posisikan setiap ayat yang dihafal mudah untuk kita hafalkan. Sekaligus meyakinkan pada diri kita setiap ada keraguan, yakinkan kita bisa melewatinya. Kaidah selanjutnya, nah yang ini masuk nanti kepada aspek teknis. Di antaranya turun Al-Quran surah ke-75 Al-Qiyamah ayat 16 sampai dengan ayat 18. Baik. Perhatikan bunyi ayatnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan sifat kemanusiaan beliau, sifat kecintaannya pada Al-Quran, ingin cepat mendapatkan hafalan Quran itu. Dan di antara sifat orang-orang yang ingin cepat mendapatkan sesuatu, biasanya dia menghafalkannya dengan mengucapkan cepat. Silakan cek, anak-anak kita kalau belajar di pesantren sekolah, besoknya mau ujian, malam-malam pegang misalnya bahan ujian, suka diulang-ulang kalimat dengan cepat kan? Dia bacakan. Demikian di antara penghafal Quran ketika ingin cepat menghafalkannya, maka lisannya cepat membacakannya. Dengan harapan dengan cepatnya itu cepat sampai kemudian dalam benaknya. Nah ini nanti punya kelemahan. Karena Quran itu bukan bahasa manusia tapi firman Allah. Setiap firman Allah mesti disampaikan dengan benar, dibacakan dengan benar. Karena terkait bukan hanya dengan bunyi bacaan, tapi makna yang dibacakan. Anda keliru satu bacaan, bisa salah juga kemudian maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai ain. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Semua alam. Misal ada yang baca keliru pakai hamzah. Ya waliyadzu billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak pakai ain bacanya tapi pakai hamzah alamin. Maka berubah kalimat itu dari penguasa alam, alamin menjadi yang berpenyakit. Tuhan orang-orang yang punya penyakit. Ya, misal baca lagi tidak alamin, tidak alamin, digabungkan alif lamnya. Alhamdulillahi rabbil alamin misal, gitu kan? Baik, ain disatukan jadi satu, alif lam hilang. Maka yang seperti ini menjadi semakin tidak jelas, enggak ada maknanya. Karena itu kemudian turun ayat menyampaikan la tuhannik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad SAW, jangan karena kecintaanmu pada Al-Quran, keinginanmu ingin cepat menghafalkan Quran, membuat engkau tergesa-gesa untuk melafadzkannya. Ya, maka jangan tergesa-gesa mengucapkannya, hafalkan, bacakan dengan tenang. Dengan ketenangan itulah biarkan kami yang menanamkan Quran dalam jiwamu. Ya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menghimpun Quran dalam jiwamu dan kami bimbing bacaannya. Di begitu Jibril kemudian bacakan, kamu tinggal ikuti saja karena nanti kami yang tanamkan Quran dalam jiwamu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka kalau kami bacakan, kamu tinggal ikuti bacaan-bacaannya. Nah, ini ada rumus dalam Al-Quran. Kalau keikhlasan insyaallah sudah ada, kesiapan menghafal insyaallah sudah kuat, perangkat sudah hadir, maka teknis menghafalnya satu, antum jangan punya ketergesa-gesaan untuk sekedar ingin cepat menghafal, membuat antum tidak benar dalam menghafalkannya. Orang yang tenang dalam menghafal Qur'annya, dengan segala tiga sifat yang melekat dalam jiwanya, maka Allah yang akan membimbing dia untuk mempercepat hafalannya. Sekalipun terlihat dia tenang dalam hafalannya. Cepat, konsekuensinya, ada orang hafal. Misal, nanti kita akan pelajari konsep menghafal 27 hari. Ada. 30 hari. Ada caranya. Ini tanggal 17 Desember saya turunkan. Nah, tapi persoalannya, kebanyakan orang yang menghafal cepat itu mesti ditahsin kembali. Dan tahsinnya kadang-kadang lebih lama daripada menghafalnya. Menghafal 30 hari, tahsinnya 2 tahun. Hafal 30 hari, tahsinnya 3 bulan. Kan? Jadi ada nanti perbaikan-perbaikan bacaan yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah kebenaran bacaan dan maknanya. Maka diantaranya, cari yang paling ringan, yang paling mudah, yang paling tenang, tapi membuat hafalan kita sempurna di situ. Nanti saya berikan contoh hafalannya berdasarkan keterangan ayatnya. Antum harus lebih cepat fokus ya. Kalau saya menulis kira-kira penting silahkan catat.
Karena malam ini agak aneh. Saya nggak minta hapus, sudah hilang hapusannya. Ya? Baik, semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang membuat kita kesulitan. Baik, bismillah. Nggak ada masalah. Tayyib. Kita turunkan dulu supaya lebih mudah memahaminya, supaya nggak lompat-lompat. Baik, bismillah. Contoh, yang paling standar agak cepat, biasanya sistem yang memberlakukan selama 2 tahun. Itu paling normal tuh. Ya, dianggap hafalan itu tidak sekedar hafal, tapi baik dalam pengucapan. Rumus membaginya begini, kalau ingin cepat. Misal, Al-Quran itu yang standar, itu ada 604 halaman. Kalau kita coba misalnya, 1 halaman 1 hari. 1 hari, misalnya, per halaman. Kan gak banyak itu, 1 halaman itu. Ya, Al-Baqarah, 1 halaman yang pertama kan cuma 5 ayat. Dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Nanti saya berikan teknis hafalan cepatnya. Bagaimana bisa menghafal 1 halaman dalam sehari. Mudah. Bukan cuma mudah, mudah banget. Ada yang gak nyampe 10 menit, bahkan sudah 5 halaman. Ada, nanti ada beberapa percepatan di situ. Nanti teknisnya gampang, bagi beberapa bagian, 1 hari selesai insya Allah. Kapan? 17 Desember. Ini, kita ambil asumsinya 1 hari, 1 halaman. Berarti kalau 604 halaman, kita butuh berapa hari? 604 hari. 604 hari ini, kita akan bagi begini. 2 tahun, berapa hari? 1 tahunnya kalau menggunakan Masehi, 365. Berarti 2 tahunnya 730 hari. Kali 2, ketemu 730 hari. Lebih atau kurang? Lebih, karena yang kita butuhkan 604 hari. Kalau ingin hafalan kuat, salah satunya nanti manhajnya hari Jumat gunakan untuk mengulang. Makanya nanti penghafal Quran yang sudah 30 juz, kalau menghafalnya baik, maka mengulangnya itu setiap hari bisa 5 juz. Ya, setiap sholat dia dibagi 5 bagian waktu sholat, subuh sampai isya. Ya, subuh 1 juz, zuhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, isya 1 juz. Dibagi misalnya sebelum subuh 3,5 juz, setelah subuh setengah juz. Demikian seterusnya. Jadi dia mulai pada hari Sabtu. Sabtu 5 juz, Ahad 5 juz, Senin 5 juz, Selasa 5 juz, Rabu 5 juz, Kamis 5 juz. Berapa juz? 30 juz, 5 kali 6. Jadi dari Sabtu sampai Kamis 30 juz. Hari Jumat tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat penghafal yang biasa beberapa ayat, Jumatnya dia murajaah, dia ulangi hafalannya. Dengan nanti konsep yang kelima saya turunkan pada bagian kelima. Jadi kalau kita keluarkan setiap Jumat tidak menghafal, setiap Jumat khusus untuk mengulangi hafalan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berkahi dari apa yang kita hafalkan, Allah tanamkan kekuatan dari apa yang telah kita hafalkan, dan Allah jaga kita dari maksiat supaya tidak menghilangkan apa yang telah kita hafalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bagi misalnya Jumat dalam sebulan ada berapa kali Jumat? 4. Berarti setahun berapa? 48. 4 kali 12 48. 2 tahun 96. 4 kali 2 kali 48 96. Betul ya? Halo? Ya, setahun ada 12. 4 kali 12 48. 2 tahun berarti kali 2, ini kali 2 96. Nyambung ya? Baik. Ayo. Ya. Halo? Ya. Baik ya? Peserta taklim zaman now harus lebih cepat ya. Menghafalkan dan sebagainya. Baik. Sekarang kita lihat. Ini 604 untuk menghafal, potong setiap Jumat ada 96. Baik, berarti 604 tambah 96 berapa? 700. 700 ini sudah punya kekuatan untuk mengulang di setiap Jumat. Dan kita punya sisa 30 hari. Kan kita yang butuhkan 2 tahun 730 kan? Kita punya 30 hari untuk memantapkan hafalan. Untuk mengulang lagi, untuk tahsin lagi, untuk macam-macam lagi. Sebulan kita punya itu. Kalau sehari bisa dipakai 1 juz untuk mengulang, maka 1 bulan 30 juz sempurnalah hafalan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dalam 2 tahun antum selesaikan, dan ringan itu. Ringan, cuma sehari sehalaman. Tapi kalau ingin hafalannya kuat bukan sekedar hafal, manhaj selanjutnya tingkatkan takwa kepada Allah dalam rangka menjaga Al-Qur'annya. Bagaimana meningkatkan takwa kepada Allah? Ciri paling utama menjaga ibadah kepada Allah. Karena ketika takwa disebutkan dalam Al-Quran, kalimat pertamanya ibadah. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat kedua sampai ayat kelima. Kalau antum masih ingat, saya tuliskan sebelah sana. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin di sini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Makanya dalam salat itu, dalam salat antum praktikkan Quran antum. Baca.
Kalau antum berjamaah dan jadi makmum, antum menyimak imam. Tapi dalam sholat-sholat sunnah, antum bacakan hafalan Quran antum di situ. Misal, subuh misalnya. Subuh, sebelum subuh kan ada 2 rakaat tuh. Ya, antum 5 ayat menghafalkan yang pertama tuh. 1 halaman pertama kan 5 ayat. Anda bagi 2. Dalam sholat sunnah qabliyah, 3 rakaat. 3 ayat rakaat pertama, 2 ayat rakaat yang kedua. 5 ayat selesai. Duha, bacakan lagi. Qabliyah zuhur, ini aja yang dibaca, jangan ke yang lain. Bacakan lagi. Ba'diyah zuhur, baca lagi. Qabliyah asar yang 4 rakaat, bacakan lagi. Kemudian maghrib, ba'diyah, baca lagi. Ba'diyah isya, baca lagi. Dan yang paling hebat, penghafal Quran tidak akan mungkin meninggalkan tahajud. Makanya nanti di antara ketakwaan orang penghafal Quran, disandingkan hafalan Quran dengan tahajudnya. Turun Quran surah ke-73, ayat ke-20. Ayat ke-20. Bahkan kalimat-kalimat tahajud di situ setelah mengatakan inna rabbaka ya'lam dan seterusnya, Allah sampaikan faqra'u ma tayassara minal Quran. Silahkan dalam bacaan tahajud itu, baca yang termudah, yang biasa kita baca dalam Al-Quran. Mudah itu bisa relatif, karena Nabi paling ringannya 100 ayat Al-Baqarah. Nah, antum yang paling mudah apa? Yang paling mudah, yang antum telah hafalkan itu. Kalau cara seperti ini, antum terapkan dalam hafalan Quran, maka hafalan Quran antum akan mungkin seperti antum menghafal Al-Fatihah. Tidak percaya, besok antum praktekkan. 1 halaman aja dulu. 1 halaman dulu aja, jangan banyak-banyak dulu. Silakan Anda praktekkan besok, 1 halaman dulu aja. Anda mulai misalnya 1 sampai 5. Mulai seperti ini hafalkannya. Kemudian praktekkan dalam sholat sunnah. Malam sampai tahajud. Silakan Anda praktekkan. Demi Allah saya katakan, begitu malam tiba, hafalan antum sudah kuat. Ya. Dan nanti ada tahapan-tahapan lagi. Bagaimana supaya juga bisa memahami artinya. Bagaimana kemudian kita tahu ketika disebutkan, oh ini maksudnya ayatnya ini. Arahnya ke sini, nomornya sekian, posisinya di sini. Ada nanti 17 Desember. Ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan bagaimana cara menguatkan hafalan kita, yang paling efektif, ambil metode yang Quran ini sampaikan, ya antum hafalkan kurang lebih selama hitungan tadi, ini logis, jaga ketakwaan kepada Allah dan jauhi maksiat. Karena Anda ini sedang mengandung firman Allah. Makanya, mohon maaf, penghafal Quran itu dulu nggak pernah disebut dengan hafid. Hafid itu penghafal hadis. Hafal 100.000 hadis dengan sanadnya disebut dengan hafid namanya. 100.000 hadis dengan sanadnya disebut hafid. Kalau penghafal Quran disebut hamil, hamilul Quran. Hamilul Quran, penghafal Al-Quran. Yang mengandung firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang perempuan mengandung, maka dia jaga kandungannya. Dia tidak makan yang membuat kandungannya bisa berbahaya. Dia tidak menyentuh yang haram-haram. Dia menjaga pembicaraannya, khawatir ada pengaruh kepada anaknya. Antum mengandung urusan dunia saja dijaga baik-baik, apalagi antum mengandung firman Allah. Jaga oleh antum. Makanya penghafal Quran akan menjaga diri. Kalau Quran itu ingin ada keberkahan dalam dirinya. Golongan 3 tadi. Tapi kalau yang zalim sih silahkan. Ya, maksudnya ada Quran bagi dirinya, tapi dia berbuat maksiat. Nggak ada faedah dari Qurannya. Cuman rugi aja. Rugi, rugi, rugi. Kami di Zilitin dulu, Libya, ada penghafal Quran. Itu daerah Quran itu. Kalau sudah masuk ke situ, penghafal Quran, misal diketahui berbuat maksiat, taruhlah misalnya ketahuan merokok. Oh, itu hukumannya fatal. Maka penghafal Quran yang merokok itu akan diikat kakinya di atas, kepalanya di bawah. Olesnya dipukul-pukul tuh kepalanya. Ya. Apa yang dimasukkan ke dalam Quranmu ini? Coba keluar lagi, cepat. Suruh keluar lagi. Kita bisa bayangkan. Jadi bagaimana taklimnya terhadap Al-Quran? Ya. Apa hukum rokok Ustaz? Belum ada pertanyaan nanti. Ya. Bismillah. Jelas teman-teman sekalian? Allah Ta'ala alam bisawab. Siap menghafal Quran? Harus. Karena waktunya sudah terlambat kita. Kalau kita tidak mulai hari ini, antum punya kapan lagi? Besok belum tentu hidup. Siapkan oleh kita. Masa nggak ada pulang kepada Allah, tidak ada satu ayat pun di bawah? Ayo teman-teman sekalian, mulai. Antum ketinggalan kalau nggak seperti itu. Nanti saya akan memulai tahun depan, dengan 17 Desember nanti, kita akan mencoba kembali kepada nilai Al-Quran, kita hafalkan Qurannya, tetapkan dalam kehidupan kita. Insya Allah, kita mohon doa dan sinergi kita semua. Dari mulai awal Januari, nanti saya akan buka kelas yang khusus menerjemahkan nilai Quran dalam kehidupan. Jadi kita beri nama khusus, di situ nanti ada kelas dokter, di situ nanti ada kelas pengusaha, di situ ada kelas macam-macam, cuman kita turunkan nilai-nilai Qurannya. Dan kita sebarkan dalam kehidupan, semoga dengan itu nilai-nilai Islam berkembang dalam kehidupan kita insya Allah.